Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok organisasi Aisyah izin mempresentasikan PPT kami yang beranggota yang pertama Nur Aziza Anggraini dengan NIM B100 2033, Nurul Aini Widya Astuti dengan NIM B100 2039, Amanda Oktavia Amelia dengan NIM B100 2041, Devi Ardian Putri dengan NIM B100 2046, Lia Ratna Widyawati dengan NIM B100 2047, dan yang terakhir Ade Karisma Permadani dengan NIM B100 2061. Aisyah. Organisasi Aisyah bermula dari perkumpulan Wal Asri, Maghribi School, dan Sapatrisna pada tahun 1914. Organisasi Aisyah bergerak dari berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan, dengan mendirikan Frobel School atau TK Aisyah Bustanul Atfal pada tahun 1919. Perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa adanya kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan. Peran tujuan Aisyah mendirikan Frobel School yaitu untuk memberantas kebodohan pendidikan di Indonesia. Tahun 1926, Aisyah mulai menerbitkan majalahnya sendiri yang bernama Suara Aisyah. Aisyah juga menjadi organisasi yang memprakarsai terbentuknya organisasi wanita pada 1928. Aisyah bersama dengan organisasi wanita lain turut bangkit dan berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Badan federasi ini dinamakan Kongres Perempuan Indonesia yang saat ini menjadi Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI. Hasil nyata dari perjuangan Aisyah adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, lembaga ekonomi, dan lain-lain. Program dalam pergerakannya. Aisyah memiliki 3 program yang dijalankan, yaitu pemberdayaan, kesehatan, dan pendidikan. Pemberdayaannya yaitu mengembangkan bina usaha ekonomi keluarga Aisyah atau BUEK, usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau di seluruh rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak yang dikelola Aisyah menjadikan unit-unit kegiatan tersebut menjadi agent of development. Dan yang terakhir pendidikan, pra-TK sampai SMU dan keguruan, memperhatikan masalah kaderisasi dan pengembangan sumber daya kader di lingkungan Angkatan Muda Muhammadiyah Putri. Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM. Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM adalah salah satu majelis di bawah payung PP Muhammadiyah yang secara khusus bergerak dan mengurusi kaum duafa, musta'afin atau marginal, seperti buruh, petani, nelayan, masyarakat miskin kota, difabel. Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM adalah badan pembantu pimpinan persyarikatan guna membumikan visi sosial Muhammadiyah. Visi sosial Muhammadiyah adalah mendasarkan pada Al-Quran Surat Al-Ma'un yang sejak kelahirannya diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 3 ayat awal dari Surat Al-Ma'un ini memberi inspirasi bagi dikembangkannya berbagai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan. Tetapi sekaligus dengan itu mendorong juga upaya serius dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang halal dan thayyib. Ketika Muktamar Muhammadiyah ke-44 dilaksanakan di Jakarta tahun 2000, sudah dirintis sebuah lembaga yaitu Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani dan Nelayan atau LPBTN yang menjadi cikal bahan lahirnya Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga tersebut diprakarsai oleh Dr. Muslim Abdurrahman bersama-sama dengan sejumlah aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting LPCR
LPCR adalah lembaga fasilitator yang bertugas melakukan pengondisian bagi pengembangan cabang dan ranting. LPCR tidak ditugasi untuk menghadirkan bidang kegiatan baru, melainkan membantu mewujudkan program-program yang sudah ada. Lembaga ini dibentuk untuk melakukan penguatan kembali ranting sebagai basis gerakan melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan ranting baru ke arah kemajuan dalam berbagai aspek gerakan Muhammadiyah. Tugas-tugas pokok LPCR. Yang pertama, mengaktifkan kembali ranting-ranting yang mati atau setengah mati atau stagnan. Kedua, mengefektifkan dan mengintensifkan fungsi ranting sebagai pimpinan yang membina anggota dan jamaah. Ketiga, membentuk ranting-ranting baru terutama di pedesaan dan pusat-pusat kawasan kota besar. Keempat, menjadikan ranting-ranting tertentu yang memiliki infrastruktur dan prasyarat atau kondisi yang kondusif untuk pilot proyek atau program keluarga sakinah serta gerakan jamaah dan dakwah jamaah atau GJDJ. Kelima, menghidupkan dan menyemarakan pengajian-pengajian pimpinan dan anggota dengan berbagai model alternatif. Keenam, mengembangkan fungsi pelayanan crisis center untuk advokasi di tingkat ranting. Ketujuh, menjadikan ranting sebagai basis kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Islamic Civil Society. 8. Meningkatkan konsolidasi, termasuk komunikasi dan jaringan intensif dengan seluruh organisasi otonom dan unit-unit kelembagaan di tingkat ranting. Selanjutnya, yang ke-9, khusus dengan Aisyah perlu lebih mengembangkan sinergi yang solid dan memberikan peran yang lebih signifikan karena organisasi otonom khusus ini memiliki basis kegiatan yang kuat dan cukup intensif yang berhubungan langsung dengan masyarakat di bawah. 10. Menyiapkan dan mengusahakan kader Muhammadiyah untuk menempati posisi-posisi dan peran-peran penting serta strategis dalam kiprah kemasyarakatan di wilayah atau kawasan ranting setempat seperti menjadi ketua RT, kelompok-kelompok sosial, organisasi kepemudaan, kelompok tani, dan sebagainya. 11. Membangun atau menyediakan atau melengkapi perkantoran atau gedung ranting yang bersifat serbaguna dan menjadi pusat gerakan Muhammadiyah, sekaligus pusat pelayanan masyarakat, termasuk pemasangan papan nama. 12. Selain mengelola usaha ranting, perlu meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan amal usaha yang berada di lingkungan ranting Muhammadiyah setempat. 13. Menyelenggarakan pengajian umum dan khusus sesuai dengan model yang dikembangkan dalam Muhammadiyah secara terpadu atau tersistem, intensif, dan bersifat alternatif. 14. Melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah minimal yang bersifat terbatas, tidak harus ideal, yang mengikat Muhammadiyah dengan masyarakat setempat. 15. Menyebar luaskan tuntunan-tuntunan hidup beragama melalui media buletin, brosur, dan sebagainya dalam bahasa Indonesia atau daerah yang dikemas dengan baik dan komunikatif. 16. Memanfaatkan radio komunitas atau radio mentari sebagai media informasi dan silaturahmi atau interaksi. 17. Membentuk jamaah bina kesehatan, bina kesejahteraan, bina pemberdayaan, pendidikan, dan bina kerukunan sosial dan sebagainya. Dan yang terakhir, ke-18, mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi mikro dan kecil yang terjangkau dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan GJDJ. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, Visi, Misi, Tujuan, dan Tugas. Visi: Muhammadiyah kekuatan moral bangsa, Muhammadiyah sebagai inspirator peradaban Islam, Muhammadiyah sebagai moral bagi perdamaian. Misi: terwujudnya ukhuwah Islamiyah jaringan kerja sama global secara menyeluruh. Tujuan: yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang jaringan. Kedua, meningkatkan peran dan keterlibatan Muhammadiyah dalam pengembangan wacana pemikiran keislaman. Ketiga, meningkatkan sosialisasi pemikiran dan aktivitas Muhammadiyah ke dunia Islam dan internasional. Keempat, mengembangkan partisipasi Muhammadiyah dalam kekuatan solidaritas umat Islam
untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kelima, mengkoordinasi kerjasama dengan Muhammadiyah yang tersebar di berbagai negara. Selanjutnya, tugas. Yang pertama, mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan dengan berbagai instansi dalam maupun luar negeri untuk mendukung gerak persyarikatan. Kedua, berperan aktif dalam upaya membangun tata dunia baru yang adil dan berkeadaban. Ketiga, mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam. Keempat, mengefektifkan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam secara lebih luas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.